Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait rencana membangun komunikasi, ya. Jadi kalau kita bicara rencana membangun komunikasi, ada beberapa poin nih yang harus kita perhatikan, ya. Kita mau berbicara, mau diskusi, mau berkomunikasi dengan siapa? Ya pastinya bagi Anda para pengusaha, para pebisnis, ya, dengan konsumen dong, gitu ya. Nah, ini ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menciptakan kesan pertama yang baik, ya. First impression itu menentukan, ya, karena membangun kesan pertama itu sangat penting, di mana image Anda sebagai penjual itu dimulai dari sini. Yang kedua itu tersenyum yang tulus, ya, senyumnya harus tulus nih, ya. Yang ketiga adalah memberikan servis yang baik. Yang keempat, selalu gunakan kalimat yang jelas pada waktu berkomunikasi, ya. Kemudian yang kelima, gunakan kalimat-kalimat yang positif untuk menentukan brand yang baik di produk Anda. Kemudian di sini kendalikan emosi. Yang keenam, ya, kendalikan emosi. Ya, yang ketujuh selalu bersikap sopan. Nah, itu tadi ketujuh hal tersebut untuk membangun komunikasi yang baik dengan para customer kita. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya membangun komunikasi ini? Ya, ada 5 lagi nih, ada 5 hal yang perlu diperhatikan pada waktu kita mencoba berkomunikasi yang baik dengan para konsumen kita. Ya, yang pertama, ya, itu adalah memenuhi harapan mereka. Ya, pasti mereka sebagai konsumen pengen dong istilahnya Anda sebagai pengusaha, sebagai penjual itu memberikan harapan yang baik buat mereka. Yang kedua itu adalah meminta feedback, ya, meminta feedback, ya. Di sini kalau kita bicara feedback, ini adalah saran dan kritik dari customer, ya, terkait produk yang kita keluarkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penghargaan. Di sini customer lama tentu menginginkan sebuah istilahnya penghargaan, loyalty kayak gitu ya terhadap produk-produk Anda. Tidak ada salahnya Anda memberikan penghargaan seperti diskon gitu ya, poin, reward ataupun dengan cara yang lain gitu ya. Yang keempat adalah komunikasi secara intens. Para pelanggan itu seneng loh diperhatikan, ya, diperhatikan dari perusahaannya, dari yang dia beli produknya itu seneng banget ya diperhatikan gitu ya. Mungkin dengan hadiah-hadiah, dengan gift kecil itu sudah menjalin komunikasi dengan baik. Yang kelima adalah aktif di media sosial. Jadi Anda sebagai para pengusaha gunakan medsos untuk menjalin komunikasi dengan para pelanggan Anda gitu ya. Nah, kalau kita bicara teori the new customer patch, ya, kalau dulu ada 4 nih, sekarang kita bicara ada 5E gitu ya. Apa aja itu, ya? Yang pertama aware, ya, aware gitu ya. Konsumen tuh tahu produk Anda gitu ya. Yang kedua adalah appeal, ya, tertarik. Setelah tahu, tertarik, suka gitu ya. Yang ketiga adalah ask, ya. Jadi nanya-nanya nih, produk yang bagus, yang baik ini yang mana ya, mencari mana yang tepat kayak gitu ya. Yang keempat adalah action, melakukan transaksi, ya, melakukan transaksi untuk segera beli produk Anda gitu ya. Dan yang kelima, yang yang kelima adalah advocate, ya. Di sini setelah melakukan transaksi suka, ada istilah nih nanti word of mouth. Tidak usah Anda suruh, tidak usah diminta, mereka memberikan informasi kepada teman yang lain, ya, memberikan tukarkan kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan bicara nih terkait event, bagaimana kita melakukan memberikan perhatian yang penting di suatu event management, di suatu project yang kita kerjakan. Ada 3 level nih yang kita kerjakan dalam pengerjaan suatu proyek. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Level yang ketiga, ya, level yang ketiga itu pada waktu kita bicara mengadakan suatu event management, kita harus punya target level ketiga ini. Wow, gitu ya. Oh, itu istilahnya kita sudah punya planning, punya perencanaan yang ekspektasinya tuh tinggi. Wow, gitu ya, istilahnya
udah targetnya di atasnya baik ya, baik sekali, wow gitu ya. Kemudian itu dari sisi engagement ya, level ketiga. Nah, level kedua itu dari sisi experience ya, dari sisi pengalamannya kayak gitu ya, dari jadi gitu ya. Ini saya ambil dari MAPLUS Institute ya, dari 3 kriteria ini saya ambil dari sana gitu ya, ada level-level di sini gitu ya. Experience ya, level kedua gitu ya, lebih di atasnya baik kayak gitu ya. Nah, level yang pertama itu ya istilahnya pada waktu kita mengadakan suatu event seperti itu ya, kita yang namanya event mengerjakan dengan baik, enjoyment kayak gitu ya. Ini levelnya yang penting selesai, terselenggara dengan baik, oke gitu ya. Jangan sampai kita mengadakan event-event kayak gitu di bawah itu gitu ya. Itu istilahnya berbahaya banget buat organisasi Anda gitu. Makanya kita selalu membuat level tertinggi dulu nih. Kepleset-plesetnya kita bikin targetnya wow ya. Karena sebagai contoh ini saya juga punya IO gitu ya di Nasma Office kayak gitu ya. Kita mau ngadakan event ya, pengalaman beberapa waktu yang lalu ngadakan festival inovasi kayak gitu ya. Kita bicara sama tim, kita harus targetnya wow gitu ya. Meleset-meleset sedikit ataupun oke gitu ya. Oke-nya pastilah ya, berjalan dengan baik, semuanya appreciate dengan yang kita lakukan, itu target kita di atas itu gitu ya. Jadi selalu kalau toh kepleset masih di level yang bagus gitu ya. Nah, tipe-tipe event itu kayak apa aja sih? Ya, ada meeting, ada insentif, ada conference, ada exhibition ya, kemudian ada seminar, ada product launching kayak gitu, ada workshop, ada catering. Nah, di sana harus disiapkan dengan benar-benar oleh Anda gitu ya. Ada proses yang harus dilakukan ya. Ada 3 proses nih yang harus disiapkan ke sana. Bagaimana kita menyelenggarakan event management tersebut dengan baik. Karena apa kaitannya? Kita berkomunikasi nih dengan customer kita. Dari semua event yang saya sebutkan tadi, itu semua butuh persiapan. Ya, apa aja sih pada waktu proses membuat suatu event yang pengen kita bikin wow kayak gitu? Harus ada beberapa event yang kita siapkan. Ya, yang pertama pasti sebelum event, pre-event, kita harus menyiapkan dengan baik. Yang kedua, pada waktu kita melakukan eksekusi, ya, event execution, itu apa aja nih pada waktu kita melakukan proses ini, ada tahapannya juga pastinya. Kemudian setelah eventnya berjalan, ada yang namanya post event. Setelah pekerjaan itu selesai, harus ada yang dikerjakan apa aja gitu ya. Tetap berkesinambungan karena itu termasuk bentuk komunikasi. Nah, sekarang silahkan siapkan ya. Kita akan melakukan to-do list pre-event. Apa aja itu? Ya, ada 4. Yang pertama, kalau pengen event Anda berjalan dengan wow kayak gitu ya, tentukan objektif dari event ya. Tujuannya apa sih kayak gitu ya. Segmennya siapa sih kayak gitu ya, harus dengan jelas. Lakukan survei. Yang kedua, lakukan survei terhadap event yang akan dilakukan. Saya mau ngadakan di mall misalnya, biayanya ngadain di mall berapa sih, kerjasamanya dengan siapa aja sih, sponsornya siapa aja sih, targetnya siapa aja sih, harus dilakukan survei dulu ya. Kemudian yang ketiga, persiapan event yang dilaksanakan ya, pasti harus menyiapkan semua tim dong yang bekerja ya, semua unsur komponen di sini harus disiapkan ke dalam satu draft proposal yang bagus. Dan yang keempat, kita pengen dong pas eksekusi event tersebut berhasil, harus berhasil membuat sosialisasi event dengan baik ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk pre-event poinnya apa saja ya, tadi sudah saya jelaskan, saya ulang lagi ya. Tujuannya utama event apa nih, waktunya kapan, target pesertanya siapa ya, budgetnya nih berapa nih, mau ngadain di mall, outdoor, indoor, itu harus jelas dulu. Konsep acaranya gimana nih, konsep acaranya mau yang muda, anak-anak muda yang terkait ini mau pengembangan teknologi misalnya, seperti itu. Lokasinya di mana, nah itu harus ada komponen yang jelas gitu ya. Nah, selama eksekusi dalam suatu event tersebut, bagaimana event tersebut harus cantik, harus manis dalam suatu tampilannya gitu ya, baik
offline apapun online ya, kita harus membuat yang namanya ice breaking. Kemudian pada waktu ada presentasi, misalnya ada interaksinya, ada role play-nya kayak gitu ya, ada video tampilannya, mungkin visualisasinya, ada gamenya. Nah itu harus ada komunikasi. Ini termasuk bagian dari komunikasi juga ya. Nah yang di sini pada waktu sudah selesai eventnya, silahkan perhatikan di sini ya. Di sini adalah analisa proses dan analisa hasil ya. Anda bisa melihat yang saya di kotak di sini. Pada waktu kita bicara analisa proses adalah fokus di evaluasi proses untuk perjalanan programnya gimana. Asumsinya udah benar dijalankan dengan baik atau belum gitu ya. Kemudian dari sisi aspek yang dinilai ya pasti oke, target kita dari sisi kesesuaian pengunjung, dari sisi customer, waktunya, lokasinya, anggarannya, kita lihat di sini, kita review nih. Ini karena kita bicara setelah event selesai ya. Kemudian di sana dianalisa, memfokuskan hasil yang didapat dari program tersebut, dan akhirnya kita review nih dari event kita kemarin ya. Kita kasih contoh kemarin kita ngadakan di mall, oke jumlah pengunjungnya berapa ya, data yang didapatkan apa aja ya, pihak sponsornya siapa aja nih, data anggaran yang masuk berapa gitu ya, tingkat datanya valid, hingga akhirnya kita dari event tersebut bisa menjual apa saja gitu ya. Nah ini setiap kali event kita biasakan nih, kita bikin feedback card ya. Ada bisa menyesuaikan mau 5 item, mau 3 item aja, silahkan gunakan feedback di sini. Ibaratnya itu rekaman dari pengunjung atau customer Anda, seperti itu. Ya, Anda harus tahu bahwa mereka menerima dengan baik nggak event kita, gitu ya. Selalu dilakukan evaluasi. Nah, yang terakhir di sini training facilities, pre-post score dan partisipasi yang ada di dalam event itu sangat harus perlu Anda siapkan untuk keberlanjutan dari program-program Anda. Gimana materi hari ini? Apakah perlu diulang atau dilanjutkan? Ya. Kalau untuk dilanjutkan, silahkan lihat video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk pembuatan video-video berikutnya. Bagi yang pengen mengulang, silahkan komen di bawah ya channel saya Wiwit AB untuk memberikan saran dan kritik untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.